Nama saya Fajar Sarulong Oh, Adon. lain ya teman-teman. SD Negeri Kelas Dasar 1, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Dalam hal ini saya akan mewawancarai ibu kepala sekolah saya dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual mengambil keputusan yang beragam dan nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dan kenalkan ibu kepala sekolah saya. Nama saya Tina Latifah. Saya selaku kepala sekolah SD Negeri Madrasah 1, Kecamatan Tegal, Kabupaten Tegal. Kebetulan Fajar Ibu, ini mohon waktunya sebentar. Karena dengan tugas ini saya akan mewawancara ibu dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sudah siap nih Bu? Sudah bisa dengerin ya? Oke. Saya sanggup belajar ya. Yang pertama itu, jadi pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral kalau di etika itu merupakan permasalahan yang dihadapi ketika kita permasalahan itu antara benar dan salah. Kalau rujukan moral itu ketika permasalahan itu antara benar dan salah. Jadi antara benar dan Dua-duanya benar. Iya, ada kebenaran cuma memang harus diambil keputusan ya. keputusan antara benar dan salah itu mana yang bisa lebih banyak yang benar. Kalau kita sudah tentu antara benar dan salah. Itu pertimbangan ya. iya, semuanya benar sehingga pertimbangannya lebih teliti lagi. Terima kasih Bu. Untuk yang kedua itu, selama ini sebagai pemimpin, bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi mungkin ini yang tadi ya Bu ya, dua-duanya benar, kemudian dua-duanya ini ya baik semuanya, tapi itu dari pertimbangan ini ketika kita kemudian ada suatu permasalahan tapi pada dilema etika yang benar itu langkah pertama kita yaitu yang pertama menganalisis dulu permasalahan dari kasus-kasus itu dianalisis. Setelah dianalisis kemudian baru kita hasil analisis itu kita jadikan suatu untuk dasar pengambilan keputusan. Nah, ketika keputusan itu diambil dari analisis yang kita buat itu akan lebih akurat ketika kita mengambil keputusan. Jadi langkah pertama kita ya menganalisis dari kasus permasalahan itu, baru dari analisis itu kita ambil keputusan. Jadi tentunya memperhatikan banyak hal, Iya, banyak hal. faktor-faktornya dulu analisis, kemudian baru mempertimbangkan mungkin hasilnya kemana nanti keputusan yang mana juga iya. manfaatnya. Manfaatnya juga itu karena dengan adanya ya beberapa faktor gitu. Analisis itu kan harus punya faktor penyebabnya, kemudian latar belakang yang ada
jadi dasar kita dalam Yang ketiga itu bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini. Jadi ketika menghadapi tadi mungkin kan kadang ada beberapa langkah yang harus kita ambil untuk bisa memutuskan salah satu keputusan. Kira-kira langkah strategisnya itu seperti apa? karena ini merupakan kasus permasalahan yang pertama yang harus kita lakukan itu menemukan fakta dari kasus masalah itu. Baru setelah itu kita seperti tadi analisis atau mengumpulkan data atau mengumpulkan fakta. Setelah itu baru mengambil keputusan. Jadi hasil tadi dari keputusan itu, kemudian setelah diputuskan kita refleksi apakah keputusan yang kita ambil itu sudah betul atau tidak. Ketika keputusan yang kita ambil kita refleksi, oh ternyata masih banyak kekurangannya, maka kita sudah tindak lanjut nanti untuk apa. Kalau kemudian keputusan itu sudah betul, ketika tindak lanjut apabila ada permasalahan atau kasus itu bisa jadi itu bahan untuk pertimbangan ketika ada kasus serupa bisa ditindakan seperti itu. Sini berarti ada fakta ya, fakta yang akurat tadi harus ada dulu. Iya, faktanya sendiri. Kan nanti ada mungkin juga harus ada refleksi dulu. Kali nanti di situ mungkin belum maksimal atau harus disesuaikan, bisa ada tindak lanjut. Iya, sekiranya itu kemudian kita adalah tindak lanjutnya. Yang berikutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini. Jadi mungkin dalam ini ya ketika Ibu mengambil keputusan itu langkah yang sudah diterapkan yang dilakukan itu seperti apa? Karena itu penanganan kasus pertama yang kita ambil, kita harus berpikir karena biasanya kita menangani kasus itu banyak masukan-masukan. Kalau kita menangani emosi dulu, maka keputusan yang kita ambil kurang masalah. Jadi yang pertama kita kemudian berpikir jernih, kemudian tenang, tidak emosi. Nah, ketika itu kemudian kita mempertimbangkan dapat apa sih dari pengambilan keputusan dari kita. Nanti kan ada refleksi. Setelah ambil keputusan tadi saya akan berdampak apa sih? Apakah akan atau akan mempermudah dalam mengatur segala. Kalau misalnya dari pengumuman data itu diharapkan meminimalisir dampak yang tidak baik, karena kita keputusan yang kita ambil adalah sudah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kasus itu. Dari pengambilan keputusan itu, kemudian yang penting ketika keputusan yang kita ambil berpihak pada siswa, jangan kemudian siswa ini bagaimanapun siswa itu potensi yang kewajiban kita sebagai guru untuk mengembangkan. Jadi guru tidak kemudian ketika ada kasus siswanya belum tentu kita kan hanya apa? Hanya berpihak pada siswa yang menjadikan siswa itu tidak kemudian berdampak mental ketika ada permasalahan, tapi siswa tetap jadi prioritas kita tetap
menurut siswa itu hal yang penting ya, prioritas dalam mengambil keputusan. Orientasinya tetap siswa. Jadi ini ya Bu ya. Yang pertama memang harus tenang dulu ya, Harus karena tenang. keputusan nggak bisa diambil dalam keadaan emosi. yang kemudian pikirannya yang masih Iya. memikirkan hal-hal lain. Kemudian tentu kita tidak sendiri ya Bu, Iya. melibatkan mungkin kan di warga sekolah kan berarti ada pihak lain yang bisa komite, memasukkan ada wali murid, itu juga jadikan masukan pendapat untuk pengambilan keputusan, sehingga komunikasi hubungan yang baik antara guru, antara siswa, antara komite, antara murid dalam satu satuan pendidikan itu penting sekali. Harus sinergi, tidak ada karena itu kerja tim. Tim satuan pendidikan kan tim akan sulit apabila dari tim itu juga kita bekerja silang. Sama ini ya Bu, jadi mungkin tujuan akhirnya itu Iya. kebermanfaatan atau berorientasinya ke siswa. Hasil atau keputusan yang kita ambil ini sudah mempertimbangkan manfaatnya, dampaknya yang lebih luas. Iya. Kemudian pertanyaan lanjutannya itu, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal yang selama ini menjadikan sesuatu yang dalam hal ini berarti tantangan dalam mengambil keputusan khususnya pada dilema etika itu yang menjadi sebuah tantangan itu Tantangan kita dalam ini ya keputusan keputusan itu dianggap tidak berpihak pada sesuatu ketika kemudian kita memiliki program jaga. Ya, maksudnya dalam pengambilan kita tetap ada hal-hal misalnya dalam satu skala prioritas kita untuk penanganan kasus diselesaikan terlebih dahulu itu kan yang penting yang berpengaruh sekali pada siswa itu utama. Ada 5 kasus, kita prioritas dari 5 kasus itu mana setelah ini kasus sampai selesai lanjut dulu sehingga tidak kemudian ibaratnya semua kasus itu yang bersulit karena bagaimanapun kita harus sehingga per kasus itu bisa fokus sama kasus dulu ya, kasus yang fokus. menjadi prioritas dulu, baru kasus yang lainnya. Untuk yang berikutnya itu untuk sebagai seorang pemimpin, apakah ibu memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika ini? Apakah ibu bisa langsung menyelesaikan di tempat atau bisa menyelesaikan secara bertahap sesuai dengan prosedur? Mungkin melihat kasusnya ya Bu. Tergantung kasusnya. Kadang ada kasus yang membutuhkan langsung penanganan langsung di sekolah. Ada kemudian kasus itu tidak bisa langsung ditangani di sekolah, harus kerjasama dengan murid, sehingga butuh kedatangan murid. Ya. Ada kasus yang kemudian butuh komunikasi dengan guru. Nah, ya, butuh. Kemudian ada juga kasus yang membutuhkan peran dari pemerintah. Itu kan tergantung dari kasus itu. Nah, kalau kasusnya hanya menyangkut misalnya siswa yang bisa diselesaikan di sekolah, dia harus selesai. Iya, langsung selesai. Tapi kalau kasus itu membutuhkan wali murid dari siswa itu, nah, ya berarti kita harus ada kegiatan wali murid, ada pak, ya, sehingga tidak bisa diselesaikan dalam waktu hari itu. Ada jadwal untuk memanggil wali murid. Berarti kan ada harus menyiapkan beberapa hari. Ada kemudian misalnya ada kasus lagi yang membutuhkan kita untuk
informasi dari guru. Beberapa kasusnya kok saya harus tahu dari guru, tahu dari siswanya, tahu dari wali muridnya. Itu kan berarti saya harus tiga-tiganya. Tidak mungkin jalan cepat. Iya. Ada lagi kasus yang kemudian membutuhkan dari komite, itu juga akan lama lagi. Kalau sudah menyangkut permasalahan yang harus diselesaikan pihak yang lebih banyak, harus ada koordinasi. Iya, harus ada koordinasi. Jadwalnya juga tidak bisa 10 hari, bisa jadi 2 hari, 3 hari. Untuk pertanyaan yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di rumah? Mungkin ini ada faktor atau pihak yang mungkin itu membutuhkan pihak yang di dalam lingkungan sekolah saja sudah itu lingkungan di luar lingkungan kita, kemudian lingkungan sekolah itu kan masyarakat ada, itu juga di luar lingkungan sekolah itu ada pihak-pihak misalnya kepolisian, puskesmas, kemudian itu juga harus kita rangkul untuk mengatasi suatu masalah atau kasus yang misalnya masalahnya tentang kesehatan, itu dari untuk BSD di satuan pendidikan tidak bisa kemudian kerjasama sebagai lembaga resmi yang menangani kesehatan anak, atau masalah kenakalan anak yang sudah di luar batas, misalnya itu beda lagi, tidak bisa ditangani oleh dari yang ada di satuan pendidikan, harus kerjasama dengan pihak kepolisian. Ada lagi misalnya dari Karang Taruna, dari guru-guru SMP, banyak sekali. Itu kerjasama yang harus kita lakukan, dan itu juga tergantung dari kasusnya, kasusnya atau permasalahannya itu akan melibatkan, iya, itu juga mengaruhi. menarik sekali. Saya banyak belajar dari ibu ini. Ternyata harus banyak ya Mas ya. Dari wawancara ini saya banyak belajar dari ibu. Terima kasih atas waktunya. Bisa menimba ilmu. Mungkin cukup itu ibu. Di dalam satuan pendidikan memang harus juga ada melibatkan ini saling belajar, semoga sukses tugasnya sampai selesai, diberi kesehatan selalu. Cukup sekian, ini tadi adalah proses wawancara saya dengan ibu kepala sekolah saya sendiri. Banyak manfaat yang saya ambil dari proses wawancara ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Syahri Ramadan SPP. Saya dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal, instansi di SD Negeri Margasari 01. Dalam kegiatan hari ini saya akan mewawancarai Bapak Dito, SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Margasari 07, Kecamatan Margasari. Kegiatan ini dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Gitu. Ini saya mau mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis kebijakan universitas. Bisa dimulai ya? Yes, siap. Sebelumnya terima kasih waktunya ya Pak. Yes, siap. Yeah. Yang pertama Pak Dito, Bapak ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Mas Fajar. Sebelumnya kami menjelaskan tentang dilema etika. Dalam dilema etika itu yaitu suatu keputusan yang dihadapi di mana itu adalah antara benar dan atau melawan benar. Sedangkan tadi ada lawan katanya juga yaitu tentang rujukan moral. Bila masalah yang dihadapi adalah benar lawan salah. Jadi begitu. Berarti ini ya Pak ya, kalau dilema etika itu mungkin dua-duanya ini saling mempunyai nilai kebenaran. Betul sekali betul sekali. Jadi itu. Lanjut pertanyaan kedua nih Pak. Pertanyaan kedua yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Menurut kami itu kalau ada masalah di mana masalah itu ada unsur benarnya, kita harus menganalisis dulu. Dianalisis dulu. Setelah itu, setelah kami menganalisis, kita harus baru mengambil keputusan. Sehingga kita tidak gegabah yang namanya mengambil keputusan langsung pada waktu itu. Jadi nggak bisa. Kita harus menganalisis mana yang benar, mana yang salah. Jadi begitu. Jadi tidak semerta-merta ini yang paling benar, ini yang paling istilahnya tersisih. Enggak. Kita harus menganalisa dulu. Setelah itu kita dianalisa, kemudian kami memberanikan diri untuk mengambil keputusan. Sehingga kami dalam mengambil keputusan itu tidak artinya memihak salah satu atau bahkan itulah hasil keputusan kami, sehingga kebenaran tetap ada gitu. Berarti ada pertimbangan. Ada pertimbangan yang harus kami lakukan dalam mengambil keputusan ini. Berarti dari mungkin kan kadang kan ada dua masalah yang harus dipertimbangkan tadi seperti Pak Dito menyampaikan dianalisis. Mungkin ini ya Pak ya, istilahnya dari dua kasus itu mungkin ada sebuah prioritas dulu ya, Pak ya. Betul. Karena dua-duanya ini kan benar sama-sama ya. Mungkin dipertimbangkan juga dampaknya juga. Ya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan lanjutan yang ketiga ya Pak ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi mungkin ini langkah-langkah ketika ada kasus, maka kan berarti ada sebuah prosedur ya Pak ya? Iya. Kira-kira langkah kami kalau ada kasus yang pertama itu kita harus mengidentifikasi milah-milah yang caranya BCJ. Milah-milah. Nah, mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Jadi dipilah-pilah, diidentifikasi. Nah, setelah itu kita hasil identifikasi itu Mas dikumpulkan.
Nah, setelah dikumpulkan dikumpulkan, kemudian setelah itu kami mengambil suatu keputusan. Nah, keputusan itu bisa benar, sehingga bisa saja nanti setelah itu kita mengadakan evaluasi atau refleksi diri dulu. Refleksi lagi ya Pak ya. Jadi lagi. Nah, tujuannya apa Mas? Dengan refleksi itu tujuannya untuk mengambil mengambil keputusan yang terbaik. Yang terbaik untuk yang akan datang dari masalah yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya. Jadi gitu. Jadi kami hal-hal yang kira-kira langkah-langkah yang harus saya ambil, yaitu yang pertama identifikasi dulu atau memilah-milah. Setelah itu apa yang sudah diidentifikasi dikumpulkan. Masalah yang ada, kemudian setelah itu kami memberanikan diri untuk mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan pun kemudian ini mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang cocok dan yang tidak cocok. Kemudian kami merefleksi diri dengan tujuan agar kami dalam memutuskan suatu masalah yang akan datang itu lebih baik lagi. Identifikasi kaitannya dengan siapa saja yang terlibat, terus bukti-bukti faktanya ya bukti faktanya harus ada. Terus jadi setelah gitu. mengambil pun juga harus ada refleksi untuk misalkan barangkali diambil itu ada yang belum maksimal, maka bisa betul Mas pada langkah berikutnya ya betul. Pak. Nah, ini nanti otomatis kalau kami dalam mengambil refleksi itu artinya ada solusi ada yang lebih baik lagi, nah itu kami yang melakukan gitu. Jadi itu Mas. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang berikutnya nih Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, jadi terobosan atau hal yang mungkin sudah pernah diterapkan dan itu Bapak anggap paling efektif mungkin ketika ada masalah di sekolah. Oke. Kalau kami Mas, kalau kami dalam menghadapi masalah seperti itu, kami itu tidak artinya nggak gegabah untuk memutuskan, Mas. Nggak gegabah untuk memutuskan. Jadi tidak semerta-merta keputusan saya itu yang paling benar, enggak. Kami pertama, kalau ada masalah yang kira-kira di situ di sekolah atau di mana saja itu kami dalam memutuskan suatu masalah itu satu yang saya tekan itu kita harus berpikiran jernih. Jadi itu kami pun juga harus konsultasi dengan beberapa pihak, sehingga kami dalam memutuskan itu didukung oleh pihak-pihak tertentu sehingga kami bisa memutuskan dengan baik dan bisa berpikir dengan jernih. Kemudian kami dalam mengambil suatu keputusan atau mempertimbangkan dampak-dampak yang kami ambil dalam mengambil keputusan itu. Gimana nanti? Jadi suatu keputusan itu jangan sampai merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi dalam mengambil keputusan itu kami harus mana sih keputusan yang positif, mana sih yang keputusan yang negatif. Jadi kami mengambil keputusan itu mungkin ada istilahnya akibat, berarti akibat yang paling banyak mengambil keputusan itu yang menguntungkan. Jadi gitu. Kemudian kami pun dalam mengambil keputusan tidak terus sekaligus di situ memutuskan juga. Jadi kami dalam mengambil keputusan tenang, kami mengumpulkan beberapa pihak dan lain-lain, sehingga nanti dalam mengambil keputusan itu akan menghasilkan yang lebih baik. Kemudian semua keputusan itu Mas, larinya atau muaranya itu untuk kepentingan anak dalam di sekolah. Jadi untuk kepentingan anak, untuk kepentingan pendidikan. Jangan mementingkan dirinya sendiri. Itu jadi jadi
semua keputusan-keputusan itu memihak kepada anak, dan bisa anak itu bisa dalam misalkan di dalam sekolah beretika yang baik itu, sehingga kenyamanan yang pada anak itu lebih baik. Jadi begitu. Jadi kami dalam memutuskan Mas itu mengambil keputusan itu kita harus jernih, tenang, terus dalam mengambil keputusan juga itu harus mempertimbangkan hasil keputusan dengan cara itu kerjasama atau kolaboratif tadi. Dan yang terpenting itu hasil akhirnya itu anak yang menikmatinya. Gitu. Setuju sangat ya Pak. Iya. Jadi yang namanya permasalahan kan menyelesaikannya itu fokusnya ke solusi bukan iya, betul. Masalah. Bukan ya. Dan tujuannya kan kalau kita berada di tingkat sekolah ya semuanya itu tertuju pada anak ya Pak. untuk Karena, anak. Ya, tujuan utamanya kan ya tadi tujuan pendidikan saja kan misalnya muaranya ke anak untuk menciptakan nanti generasi juga ini dari anak-anak ini kan menemukan kebahagiaan dan keselamatan. Betul Mas. Terima kasih Pak untuk yang pertanyaan berikutnya nih Pak ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Rumah Tiga ini? Mungkin dari kasus-kasus yang sudah terjadi Pak, ini kan dalam penyelesaian kasus itu mungkin ada tantangan-tantangannya. Kira-kira apa Pak? Mas, saya ini mohon maaf ya, setiap sini itu kasus banyak. Jadi kasus banyak. Jadi masalah-masalah atau kasus-kasus itu pasti ada tantangannya, pasti. Nah, tantangan-tantangan itu kita dalam menghadapi seperti itu, contoh dalam suatu kasus, jangan memvonis atau memihak salah satu. Iya, berarti salah satu dua-duanya terpecahkan ya Pak. Yang salah satu ada yang merasa dirugikan. Iya, itu harus misalkan antara anak dengan anak ada suatu masalah. Itu di situ suatu tantangan Mas. Nah, gimana cara menyelesaikan masalah? Sehingga kami bagaimana caranya anak itu agar tidak berbenturan. Berbenturan ya. Jadi gitu. Jadi kami dalam mengambil suatu tidak berpihak satu sama lain. Cari kita itu mencari dulu akar permasalahan yang ada pada anak itu. Gitu. Itu salah satu. Jadi terus yang kemudian kami dalam bertindak itu penuh dengan kehati-hatian. Itu iya. Nanti kalau kita itu tidak hati-hati itu salah satu dirugikan. Nah, ini tantangan berat buat kami dalam suatu masalah. Jadi begitu. Jadi itu perlu apa ya? Artinya perlu penanganan khusus. Banyak pertimbangan. Banyak sekali yang harus diselesaikan. Jadi tantangannya banyak. Jadi mungkin kalau bisa saya menangkap ini poinnya kayak gini, bagaimana ketika ada masalah itu misalkan masalah dari dua pihak, berarti bagaimana dua pihak ini kembali ke normal lagi ya. Mereka itu masalahnya tidak ada yang tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang mencuat, sehingga anak kembali artinya normal kembali dalam kehidupannya, gitu loh Mas. Iya, jadi begitu Mas. Jadi gitu. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang ke-6 nih Pak. Apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal dalam penyelesaian kasus etika-etika di rumah? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak silakan? Iya, terima kasih Mas. Kami dalam menyelesaikan suatu masalah itu tentunya itu kalau ada masalah itu pasti kami akan menyelesaikan dengan masalah itu
datangnya itu suatu waktu. Kadang-kadang juga tahu-tahu Kadang-kadang masalah ya, ada Pak, ya. juga. Dan itu perlu harus diselesaikan waktu itu juga. Tapi itu perlu adanya kolaborasi, oh Mas, dalam menyelesaikan masalah itu. Sehingga dalam menyelesaikan masalah itu kami juga berkolaborasi dengan teman-teman kami, yaitu guru maupun komite maupun yang lain-lain, sehingga dalam menyelesaikan masalah itu tidak artinya berbenturan dengan satu sama lain. Masalah jadwal, Mas, selama kami belum ada masalah ini, kami Mas, jadi jadwal itu tidak ada. Jadi bisa dikatakan melihat kasusnya, Melihat ya, Pak, ya. kasus yang ada, melihat kejadian yang ada. Ngapain kok kita tuh membuat jadwal tapi tidak ada kasusnya? Jadi gini ya Pak, mungkin ya. Ketika ada masalah ya berarti prioritasnya bagaimanapun masalah itu kalau sebisa mungkin teratasi saat ini juga ya Pak. Betul. Tuh, iya. Dan itu akan muncul ketika masalah itu belum bisa Nah, teratasi. betul Mas. Jadi kami begitu. Kalau masalah itu belum teratasi, kami kemudian konsultasi dengan pihak-pihak tertentu, kami akan membuat jadwal. Nah, jadwal itu tadi yang disampaikan oleh Mas Fajar, yaitu kolaborasi dengan teman-teman guru maupun seorang ahli dalam bidang pendidikan atau hubungan dengan kasus yang ada di sekolah itu, yang muncul di sekolah itu. Jadi setelah kami mengalami kesulitan, kami akan membuat jadwal yang lebih rinci gitu. Yang terkait tadi ya, Pak, Iya, itu karena kami mohon maaf, setiap masalah itu belum tentu kami bisa diselesaikan dengan diri kita sendiri. Kami butuh suatu pendamping atau butuh suatu seorang ahli dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya misalkan kenakalan remaja yang luar biasa, itu kenakalan anak yang luar biasa, bukan remaja ya. Itu perlu penanganan yang luar biasa juga, Mas Fajar. pihak luar ya. Iya, dan itu ahli terkait yang ya. gitu, Mas Fajar. Jadi ya benar juga ya Pak, itu kan nggak bisa, maksudnya ranahnya kalau nggak bisa diselesaikan dengan diri sendiri. iya, Kan harus mengundang ada orang. kolaborasi Betul, dengan pihak yang terkait betul yang Mas. Iya. menguasai itu. Iya. Betul. Jadi Pak, untuk yang pertanyaan yang ketujuh Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi ini mungkin pihak terkait atau faktor dalam penyelesaian ini yang mungkin Iya. bisa mempermudah. terima kasih Mas. Tadi sudah saya sampaikan. Kami dalam memutuskan kalau ada masalah, kami dalam memutuskan itu tidak sendiri, tidak sendiri. Tapi kami butuh sosok atau teman untuk menyelesaikan suatu masalah, di mana masalah itu agar cepat selesai. Nah, tokoh atau kolaborasi kami dengan siapa? Tentu yaitu dengan guru, dewan guru. Karena paling dekat ya Pak. Iya, karena itu langsung dengan anak beradabnya. Kemudian yang kedua, selain dengan guru, itu dengan pihak komite sekolah, Mas. Komite sekolah. Dalam komite sekolah itu tentu kami membutuhkan sekali, karena komite sekolah itu langsung dengan masyarakat, langsung dengan anak. Jadi mitra kami itu. Nah, caranya gimana dalam mengambil keputusan? Nah, kami berkomunikasi dengan guru, dengan komite. Yang tadi yang saya sampaikan yaitu kolaborasi untuk menyelesaikan masalah, sehingga masalah itu tidak berlarut-larut, sehingga masalah itu tidak ngambang, Mas, ngambang, sehingga anak juga bisa nyaman, guru tidak terbebani masalah yang ada pada anak, dan kami selaku kepala sekolah di sini juga agar sekolah itu lebih nyaman, lebih santai, lebih artinya produktif dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Harapan kami satu, sekolah itu nyaman. Dengan kenyamanan itu nanti proses pembelajaran dengan baik. Kasus-kasus yang ada pada anak, kasus-kasus yang ada di sekolah itu akan terselesaikan. Nanti muaranya ada di anak, Iya, betul. kemudian suasana yang tercipta atau ekosistem Iya. sekolah yang positif, Iya, itu kondusif, iya. pembelajaran yang aman, Iya. nyaman, menyenangkan ya Pak. Iya, betul. Terakhir Bapak, berarti pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, bisa kesimpulannya berarti Oke. ketika menghadapi dilema Iya, etika. terima kasih Mas. Dari beberapa kasus, dari beberapa masalah, tadi sudah saya sampaikan kasus-kasus itu cara menyelesaikan dari awal sampai akhir itu sudah saya sampaikan. Dan dalam pengambilan keputusan kami yaitu harus bermuara satu, yaitu mementingkan atau berpihak pada siswa, berpihak pada siswa. Karena ini yang namanya kami selaku dituakan di sini itu untuk masa depan kami, untuk masa depan kami. Sehingga keputusan-keputusan itu tadi saya sampaikan semua terjadi pada anak. Dan dalam pengambilan keputusan itu harus mempunyai nilai-nilai kebaikan, etika. Jadi nilai-nilai kebajikan, kebenaran, sehingga nanti dalam penanamannya itu anak akan karakter anak itu akan lebih baik. Jadi pembentukan karakter. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya dalam suatu mengambil keputusan itu mengambil keputusan dengan resiko yang paling kecil. Jadi apa-apa yang diambil itu mementingkan kepada anak dan sekecil resiko yang paling kecil ya Pak ya. itu. Bisa jadi istilahnya kan, jadi kalau saya katakan ada 3 pertimbangan ya. Iya. Satu harus demi kepentingan anak, Iya, pada kepentingan anak. anak, kemudian bisa dipertanggungjawabkan Betul. atas konsekuensi yang Iya. ada dengan minimalisir ya Pak, Resiko ya, yang resikonya. ada, resiko yang Ya. ada. Sama ya intinya itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan Ya. universal. Iya, betul Mas Azhar. Terima kasih Bapak. Iya, iya. Terima kasih sudah mengambil waktunya. Iya, enggak apa-apa Mas Ya, Azhar. banyak sekali yang bisa saya dapatkan, saya pelajari dari Iya. wawancara ini Bapak. Selama saya di sini belajar mencari ilmu sama Bapak. Jadi yang mudah-mudahan kedepannya bisa saya terapkan. Iya, Mas. Kehidupan ke depan dalam dunia pendidikan, dalam melaksanakan tugas saya sebagai guru juga ini. Iya. Ya, terima kasih Mas Fajar. Mudah-mudahan Mas Fajar lebih sukses. Iya, Pak. Ya, ke depan jadi guru yang baik, guru yang bisa menjadi contoh yang baik. Apalagi yang tadi diwawancarai hubungan dengan etika. Etika ya Pak ya. Iya, itu mudah-mudahan nanti Mas Fajar dalam menghadapi masalah itu bisa menyelesaikan dengan baik. Karena tadi masalah-masalah yang ada di sekolah mungkin hanya itu sukses selalu sehingga menjadilah guru yang apa ya, gurunya guru. Gitu. Terima kasih Bapak sudah mengambil waktunya nih Pak. Matur nuwun. Demikian tadi wawancara kedua pada tugas saya, yaitu wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri Margasari 7, Bapak Gito SPD SD. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.